Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Bu Guru di pembelajaran tematik tema 1. Hari ini kita memasuki subtema kedua pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari mulai sejak lahir, menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Contohnya, ayah Salman saat dilahirkan beratnya 3,5 kg. Panjang tubuhnya 45 cm. Sekarang ayah Salman berumur 35 tahun. Berat badan ayah Salman 80 kg. Tinggi badan ayah Salman sekarang 180 cm. Berat badan ayah Salman bertambah 76,5 kg. Tinggi badan ayah Salman bertambah 135 cm. Berarti tubuh ayah Salman berubah karena mengalami pertumbuhan. Saat bayi, ayah Salman belum bisa berdiri. Tulang dan otot ayah Salman masih lemah. Otot ayah Salman terus tumbuh semakin kuat dan panjang. Saat berumur 4 tahun, ayah Salman sudah lincah berjalan dan berlari. Tinggi dan berat badan ayah Salman akan terus bertumbuh. Pertumbuhan ini terjadi hingga ayah Salman dewasa. Ketika kelas 3 SD, umur ayah Salman kira-kira antara 8 sampai 9 tahun. Tangan dan kaki ayah Salman sudah dapat melakukan berbagai kegiatan. Contohnya menulis, menyapu, dan bermain sepak bola. Tubuh tidak hanya tumbuh tetapi juga berkembang. Kita mengalami perubahan raut wajah dan suara. Raut wajah bayi berbeda dengan raut wajah orang dewasa. Meski demikian, masih ada kemiripan. Suara kita juga berubah. Ayo bandingkan suaramu dengan suara ayahmu. Sama atau berbeda? Selain itu, rambut juga mengalami perubahan. Rambut akan terus tumbuh memanjang. Warna rambut juga akan berubah. Rambut hitam berubah menjadi putih. Warna rambut kakek atau nenekmu juga sudah memutih. Pertumbuhan pada manusia tidak bisa dilepaskan dari makanan yang dikonsumsinya. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Zat-zat tersebut yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Makanan seimbang adalah makanan yang jenis dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan makan makanan yang bergizi, lengkap, dan seimbang, berarti kita telah menjaga kesehatan tubuh. Karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. Zat karbohidrat banyak terkandung dalam beras, jagung, sagu, terigu, dan umbi-umbian seperti kentang dan singkong. Lemak. Lemak bagi tubuh juga memiliki peranan yang penting. Bagi tubuh,
Fungsi lemak antara lain sebagai berikut. Pertama, menjaga panas tubuh. Kedua, pelarut vitamin A, D, E, dan K. Ketiga, pelindung organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Dan keempat, sebagai sumber energi cadangan. Jenis lemak ada dua, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Lemak nabati adalah lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kelapa, kacang tanah, dan kedelai. Lemak hewani adalah lemak yang berasal dari hewan. Contohnya telur, mentega, susu, keju, dan daging. Protein. Protein adalah zat makanan yang berfungsi dalam proses pertumbuhan dan mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Selain itu, protein juga berfungsi sebagai penghasil tenaga. Jenis protein ada dua, yaitu protein nabati dan protein hewani. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuhan. Sedangkan protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan. Contoh sumber protein adalah kacang-kacangan dan telur. Pada orang dewasa, kekurangan protein mengakibatkan penyakit busung lapar. Bayi dan balita sangat memerlukan protein untuk pertumbuhan. Kekurangan protein pada anak-anak akan menyebabkan penyakit busung lapar. Penderita tidak mempunyai nafsu makan, badannya membengkak, rambut berubah warna dan kusam, serta pertumbuhan badannya terhambat. Mineral. Mineral berfungsi sebagai zat pembangun dan mengatur kesehatan tubuh. Mineral terdapat dalam berbagai bahan makanan. Beberapa mineral yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai berikut. 1. Zat besi. Zat besi diperlukan dalam pembentukan sel-sel darah merah. Apa yang akan terjadi bila tubuh kekurangan zat besi? Kekurangan zat besi mengakibatkan darah kekurangan butir darah merah. Penyakit ini disebut anemia. Zat besi banyak terkandung pada daging, hati, kedelai, dan sayuran berwarna hijau seperti bayam, daun ubi jalar, daun kelor, dan kangkung. 2. Yodium. Yodium banyak terdapat pada garam dapur dan ikan laut. Yodium berguna untuk memperlancar tugas kelenjar gondok. Kekurangan yodium mengakibatkan pembengkakan pada kelenjar gondok atau biasa disebut dengan penyakit gondok. 3. Zat kapur atau kalsium. Zat kapur atau kalsium diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi. Selain itu, kalsium juga diperlukan dalam proses pembekuan darah saat terjadi luka. Kalsium banyak terdapat pada daging ayam, ikan kakap, ikan tawes, telur, bayam, melinjo, kedelai, dan kacang merah. 4. Fosfor. Sama halnya dengan kalsium, fosfor diperlukan dalam pembentukan tulang dan gigi. Kekurangan fosfor mengakibatkan pertumbuhan terganggu.
Fosfor banyak terkandung pada udang, ikan bandeng, daging ayam, daging sapi, jagung, kacang merah, sayuran, dan susu. Vitamin. Vitamin diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan kesehatan. Vitamin tidak menghasilkan tenaga dan tidak membangun jaringan tubuh. Akan tetapi, vitamin berperan pada semua proses kimia dalam tubuh. Seseorang yang kekurangan vitamin akan mudah terserang penyakit. Penyakit karena kekurangan vitamin disebut avitaminosis, sedangkan kelebihan vitamin disebut hipervitaminosis. Itulah beberapa zat penting yang harus dikonsumsi oleh tubuh manusia sehingga manusia bisa dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu makanan bergizi adalah buah-buahan. Yuk kita selesaikan soal cerita tentang buah mangga milik Paman Jono. Begini soalnya. Hasil panen buah mangga milik Paman Jono adalah 1.587 buah. Semua buah dibawa ke pasar. Di pasar terjual 1.275 buah mangga. Berapakah sisa buah mangga yang belum terjual? Ayo kita hitung bersama-sama. Pertama, kita tulis semua angka dengan susun ke bawah. Jangan sampai terbalik ya angkanya. Pertama, semua hasil panen berjumlah 1.587. Kemudian kita tulis di bawahnya yang terjual adalah 1.275 buah mangga. Berapakah sisa buah mangga yang terjual? Maka ini adalah soal pengurangan. Kita kasih garis, kita kasih tanda kurang. 1.587 dikurangi 1.275. Cara mengerjakan soal pengurangan sama dengan cara mengerjakan soal pembagian. Hanya saja angkanya dikurangi. Selalu ingat ketika kita mengerjakan penjumlahan atau pengurangan, kita mulai dari satuan terlebih dahulu atau dari angka yang paling belakang terlebih dahulu. Kita mulai dari sini, dari yang paling belakang atau satuan adalah 7 dikurang 5 adalah 2. Good job. 8 dikurang 7 adalah 1. Betul. 5 dikurang 2, 3. 1 dikurang 1, 0. 0 di depan tidak perlu ditulis ya. Jadi hasil dari 1.587 dikurangi 1.275 adalah 312. Jadi sisa buah mangga yang belum terjual adalah 312 buah mangga. Begitu cara mengerjakan soal cerita tentang pengurangan tanpa teknik meminjam. Teman-teman bisa melatih tentang soal pengurangan tanpa teknik meminjam di halaman 63, 64 dan juga 66 tentang soal cerita. Selain makanan yang bergizi,
Untuk membuat tubuh menjadi sehat, kita juga membutuhkan aktivitas fisik, yaitu berolahraga. Yuk kita melakukan gerak dasar tari dengan iringan lagu senam gembira. Sekian pembelajaran tematik kita hari ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Jika ada yang masih kurang paham atau belum jelas, silahkan boleh bertanya sama bu guru atau pendamping di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.